Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Gimana kabarnya ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah semua anak-anak Ibu sehat dan terlihat dari semangatnya pagi ini ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa anak-anak Ibu yang bisa pimpin doa? Ayo, Ibu Santi. Silakan. Iya, Doanya. Bu. Iya. Teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa tadi kita berharap bisa ke pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, supaya lebih semangat, mari kita bernyanyi dulu. Anak-anak Ibu, ada yang tahu nyanyinya sorak-sorak bergembira? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Tahu. Ada, Bu. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ada yang bisa memimpin? Oke, ada yang bisa memimpin? Pak Rahmat bisa? Oke, kita mulai sama-sama. Bisa, Bu. Mulai, ya. Terima kasih anak-anak Ibu hebat semuanya. Kita sudah bersemangat dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Sekarang nantinya di tema 3 ini anak-anak Ibu akan belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, perlengkapan belajar yang harus anak-anak Ibu siapkan adalah buku temanya, kemudian LKPD-nya sudah Ibu kirim ya tadi malam di grup WA kita, sudah di print masing-masingnya anak Ibu. Sudah, Bu. Terima kasih. Kemudian ada pena, terus pensil warna, buku gambar, dan meja belajar. Berarti anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar ya hari ini? Siap? Sudah, Bu. Nah, dalam pembelajaran nanti, apa saja kegiatan kita? Kita akan belajar membuat daftar pertanyaan, kemudian akan menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Kemudian, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Dan terakhir, anak-anak Ibu akan membuat poster bagaimana menyayangi dan merawat hewan di sekitar kita. Jadi nanti anak-anak Ibu akan belajar dalam berapa bentuk kelompok kecil ataupun dengan dibantu oleh orang tua. Nah, jadi tujuannya apa? Setelah mengamati gambar, anak-anak Ibu nanti dapat membuat daftar pertanyaan. Kemudian anak-anak Ibu bisa menjelaskan bagaimana upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan cermat. Kemudian dengan membuat poster, anak-anak Ibu mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Dan berikutnya, anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu bisa menyajikan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah siap untuk mulai belajar. Untuk lebih semangatnya, mari kita bernyanyi. Anak-anak Ibu suka bernyanyi? Suka Ayo, itu. Masih ingat tidak nyanyi Lihat Kebunku? Siapa yang masih ingat? Ada? Iya, Bu. Ibu Ita masih ingat lagu Lihat Kebunku? Masih, Bu. Bisa? Ayo Bisa, kita Bu. pimpin teman-temannya untuk bernyanyi Lihat Kebunku. Ya, 1, 2, 3. Lihat Kebunku. Terima kasih anak-anak Ibu, semuanya tetap bersemangat. Kita lanjut pembelajaran kita.
sekarang Ibu punya gambar. Apa kira-kira ya gambar yang Ibu mau tampilkan? Silahkan ya diperhatikan di WA-nya di WA grup kita. Oke, kelihatan gambar Ibu anak-anak? Ya, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Ayo sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa gambar yang lihat di layar kita masing-masing? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Oke, Pak Rahmat, apa gambarnya? Cendrawasih, Bu, itu burungnya. Bagus. Kemudian Pak Hanif, apa lagi? Burung itu, Bu. Iya. Kira-kira dari mana asalnya burung cendrawasih ini, Pak Rahmat, Pak Hanif? Papua. Oke, bagus. Dari Papua. Nah, Ibu Diona, dari kira-kira bagaimana keadaannya burung ini saat ini, Bu? Burungnya sedang Keberadaannya, Bu, bagaimana? burungnya sedang terbang. Keberadaannya sudah semakin langka, Bu Indah. Oke, bagus. Kita kasih jempol buat Ibu Diona dan teman-temannya. Bagus sekali. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, anak-anak Ibu tadi, Ibu sudah mengajukan beberapa contoh pertanyaan. Berikut ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita akan belajar bagaimana menuliskan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tepat dan kalimat yang efektif. Contohnya yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa nama hewan yang ada pada layar? Kemudian di mana asal burung cendrawasih itu dan bagaimana keberadaan burung cendrawasih saat ini? Nah, ini merupakan beberapa contoh kalimat tanya yang Ibu berikan. Nah, untuk anak-anak Ibu lebih paham, sekarang Ibu punya teks. Silahkan dibaca pada LKPD anak-anak Ibu masing-masing. Silahkan dibaca ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Sekarang coba Ibu Maria Ulfa. Bisa tidak buat kalimat satu pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaannya? Silakan buat satu kalimat. Apa burung yang disebut sebagai burung surga? Bagus. Apa burung yang disebut juga sebagai burung surga? Bagus. Kasih jempol untuk Bu Maria. Berikutnya ada lagi anak-anak Ibu yang bisa kasih contoh kalimat berikutnya? Saya, Bu. Silakan. Apa warna burung cendrawasih? Bagus. Apa warna burung cendrawasih? Jempol untuk Pak Rahmat. Berikutnya ada lagi anak-anak Ibu yang bisa kasih pertanyaan? Oke. Yang berikutnya. Siapa lagi yang bisa? Diona, Bu. Ibu Indri. Ibu silakan. Oke. Ibu Indri bisa? Bisa, Bu. Silakan. Apa contohnya Ibu Indri? Di manakah biasanya burung cendrawasih tinggal? Bagus. Di manakah biasanya burung cendrawasih tinggal? Nah, semuanya anak-anak Ibu sudah belajar bagaimana membuat kalimat yang bagus berdasarkan teks bacaan yang Ibu berikan. Nah, bagus, semuanya sudah memberikan contoh dengan bahasa dan kalimat yang efektif. Nah, untuk lebih pahamnya anak Ibu nanti silahkan dibikin daftar pertanyaan, kemudian diskusikan bersama orang tuanya yang sudah Ibu kirimkan pada LKPD-nya. Berikutnya, berdasarkan teks tadi, keadaan bahwa burung cendrawasih itu sudah semakin punah. Nah, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk pelestarian hewan di sekitar kita. Yang pertama, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua,
tidak melakukan pemburuan liar. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian hutan sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Dan yang keempat, membuat cagar alam dan kegiatan lainnya. Nah, kira-kira ada tidak upaya lain yang bisa kita lakukan? Anak-anak ibu ada yang bisa menambahkan? Siapa tadi yang belum? Oke, Ibu Lisa, ada yang bisa menambahkan? Halo? Jaringan Niza terputus tadi, Bu. Oke, ada ya Ibu Ita. Ya, Bu. Bisa menambahkan Ibu Ita tentang upaya pelestarian hewan di sekitar kita selain yang Ibu sebutkan? Iya. Kalau saya suka ngasih kucing yang di jalanan makan, Bu. Oh, bagus. Memberi makan kucing. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Silahkan. Apa contohnya lagi? Upaya yang bisa kita lakukan? Memberikan sanksi tegas, Bu, bagi ini, Bu. Contohnya memberikan sanksi yang tegas bagi Oke, pemburu bagus liar, Pak gitu. Hanif. Membuat undang-undang tentang Ya, pemburu liar. bagus. Luar biasa. Dengan memberikan sanksi kepada pemburu liar ataupun yang suka merusak pelestarian hewan di sekitar kita. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan di sekitar kita agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Dan anak-anak ibu pun bisa ikut dalam mengajak ataupun melakukan pelestarian terhadap hewan di sekitar kita. Salah satunya dengan cara yaitu membuat poster. Nah, nanti anak-anak ibu akan belajar membuat poster. Ini ibu ada contohnya. Nah, apa itu poster? Itu merupakan pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar dan tulisan, kemudian yang ditempelkan di tempat-tempat yang strategis agar mudah diketahui oleh orang banyak. Contohnya ini, ada salah satu contoh yang ibu berikan. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Anak-anak ibu bisa kelihatan? Bisa? Kelihatan, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu lihat di sekitar keliling lingkungan anak-anak ibu, ambil satu hewan ataupun tumbuhan yang bisa anak-anak ibu lakukan, bikin sebuah poster bagaimana anak-anak ibu mengajak untuk menyayangi dan merawat hewan yang ada di sekitar tempat anak-anak ibu tinggal. Boleh berkreasi semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Gunakan bahan belajar kita tadi yang sudah ibu suruh siapkan tadi. Ada pensil warna, kemudian ada buku gambar. Masih ada di dekatnya anak-anak ibu? Masih? Masih, Bu. Nah, sekarang silahkan Masih, Bu. anak-anak ibu bikin dulu bersama orang tuanya. Nanti kirimkan melalui WA ibu, tolong difoto dulu sama orang tuanya, kemudian dikirimkan hasil karya masing-masing anak-anak ibu ya. Bisa? Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang setelah anak-anak ibu membuat poster, nanti untuk lebih pahamnya anak-anak ibu, kira-kira ada yang masih ragu tidak pelajaran kita hari ini? Ada yang ragu pelajaran kita hari ini? Ada yang masih ragu? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, Sudah bagus. paham, Bu. Takut, Ibu. Siapa yang bisa bantu ibu? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa bantu ibu? Melindungi hewan di sekitar kita, Bu. Bagus, melindungi hewan di sekitar kita. Apalagi? Buat kali. Membuat kata-katanya, Bu. Kalimatnya. Membuat katanya. Buat Bagus kata-katanya. kita. Pak Rahmat apa?
Membuat poster. Buat kata tanya berdasarkan Bu. tag ya Bu tadi ya. Iya, bagus, tepat sekali. Kita membuat kalimat berdasarkan teks bacaan. Bagus. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Membuat contoh poster. Buat poster. Iya, Bu Indri, bagus. Ada kita belajar membuat poster. Kemudian apalagi ada upaya apa tadi? Kita juga Pelestarian juga. Apa lagi Bu Santi? Saya melestarikan upaya Pelestarian lingkungan dan tumbuhan. kita. saya Oke, bagus. pelestarian Bu. Kan Pelestarian hewan di tidak sekitar boleh melakukan pemburuan. Iya, tidak boleh melakukan pemburuan liar agar keseimbangan pemburuan liar. lingkungan tetap terjaga. Bagus. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita sudah belajar dari awal pembelajaran sampai akhir kegiatan. Anak-anak Ibu kelihatan sangat semangat. Hal ini terlihat dari usaha anak-anak Ibu dalam merespon dan menjawab pertanyaan Ibu, kemudian mengerjakan hasil yang sudah anak-anak Ibu kirimkan kepada Ibu. Begitu bagus dan begitu menarik. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, jadi tadi kita sudah belajar membuat kalimat tanya dengan kosakata dan kalimat yang efektif. Kemudian pentingnya kita menjaga kelestarian hewan bagi keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi keseimbangan lingkungan. Dan terakhir, bagaimana kita membuat poster tentang ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Nah, supaya anak-anak Ibu lebih paham tentang materi kita hari ini, silahkan dikerjakan evaluasinya yang sudah Ibu kirimkan di LKPD-nya masing-masing. Nanti sekitar pukul 2, silahkan kumpulkan sama Ibu dengan bantuan orang tuanya. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu minta dulu bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini setelah mempelajari pelajaran hari ini? Senang, kecewa, bingung, atau bagaimana? Bahagia, Ayo. Bu. Senang, Bu. Sekali Bu. Bagus. Ada yang merasa bingung tidak? Tidak. Bu, sudah. Nah, berarti Tidak, Bu. setelah Sudah kita tahu. mempelajari pelajaran hari ini tentang bagaimana kita menyayangi dan merawat tumbuhan dan ataupun hewan yang ada di sekitar kita, kita bisa menerapkan dan mengajak orang-orang yang di sekitar kita menjaga dan merawat kelestarian hewan yang ada di sekitar kita agar tetap memberikan manfaat kepada makhluk hidup lainnya. Nah, besok kita harus anak-anak Ibu persiapkan pembelajaran yang kedua bersama Ibu dengan materi yang berbeda. Nah, jadi hari ini sebelum kita tutup, pimpin doa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.